wabarakatuh. Saya Dianeka Putri, NPM 181111060300 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falsya Ayus Karima, NPM 1811060126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meldawati, NPM 1811060413 dari kelompok 7. Baiklah teman-teman, di video ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah genetika yang berjudul penyimpangan hukum Mendel. Saya akan menyampaikan materi tentang penyimpangan hukum Mendel. Yang pertama yaitu interaksi alel. Interaksi alel ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan semu hukum Mendel antar alel-alel yang berinteraksi. Bentuk interaksi alel sendiri memiliki 4 ciri, yaitu interaksi dominan tidak sempurna, kodomain, alel ganda, dan alel letal. Yang pertama yaitu dominasi tidak sempurna, yaitu alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya, sehingga keturunan yang heterozigot memiliki sifat setengah dominan dan setengah resesif. Contohnya yaitu pada persilangan dominasi tidak sempurna, P1 yaitu betina perbandingan jantan dengan fenotip tanaman berbunga merah dibandingkan dengan tanaman berbunga putih. Genotipnya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Gametnya M besar disilangkan dengan M kecil. F1-nya didapatkan 100% M besar M kecil, yaitu tanaman berbunga merah. Atau bisa didapatkan P1 yaitu betina disilangkan pada jantan dengan fenotip tanaman berbunga merah muda disilangkan oleh tanaman berbunga merah muda, didapatkan hasil genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Dengan hasil perbandingan genotipnya yaitu T besar dibandingkan T besar T kecil dibandingkan T kecil sama dengan 1/2/1. Selanjutnya yaitu kodomain. Kodomain adalah dua alel suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu tidak dipengaruhi oleh alel yang lainnya. Contohnya, sapi berwarna merah dengan genotip R besar kodominan terhadap sapi putih R kecil menghasilkan anak sapi rawan R besar R kecil. Warna sapi ini coklat kemerahan atau kekuningan dengan sedikit percikan warna putih. Contohnya yaitu P1 betina disilangkan dengan jantan, fenotipnya ayam berbulu hitam disilangkan oleh ayam berbulu putih. Dihasilkan genotip B besar disilangkan dengan B besar B kecil. Gametnya yaitu B besar disilangkan B kecil, dihasilkan F1 100% B besar B kecil, ayam berbulu blue Andalusia. P1-nya betina dibandingkan jantan, dihasilkan fenotip ayam berbulu blue Andalusia dibandingkan ayam berbulu blue Andalusia, didapatkan dengan genotip B besar B kecil, persilangannya B besar B kecil. Selanjutnya alel ganda. Alel ganda ini fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Umumnya gen tersusun dari 2 alel alternatifnya. Alel ganda dapat terjadi akibat mutasi atau perubahan pada struktur molekul DNA yang sifatnya diwariskan pada keturunannya. Mutasi menyebabkan banyak variasi alel, misalnya gen A bermutasi menjadi gen A1, A2, A3, yang masing-masing menghasilkan fenotip yang berbeda. Dengan demikian, mutasi gen A besar dapat menghasilkan 4 macam varian, yaitu A besar, A1, A2, dan A3. Nah, pada alel ganda terdapat pada rambut kelinci yang bisa dilihat pada gambar, yaitu kelinci Cincilia, kelinci albino, dan kelinci Himalaya. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Alel letal. Alel letal yaitu alel yang dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya. Alel letal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu alel letal resesif dan alel letal dominan. Yang pertama, alel letal resesif. Alel letal resesif adalah alel yang dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan kematian. Pada alel letal resesif, individu yang memiliki alel dalam keadaan heterozigot dapat hidup normal dan tidak dapat memperlihatkan kelainan. Contohnya, pertama pada albino pada tumbuhan, di mana terdapat parental
G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil yaitu tanaman hijau. Didapati filial atau keturunannya 1 G besar berbanding 2 G besar G kecil dan 1 G kecil. Didapati 3 tanaman hijau berbanding dengan 1 tanaman albino. Yang kedua, alel letal dominan. Alel letal dominan adalah alel yang dalam keadaan homozigot dominan dapat menyebabkan kematian. Berbeda dengan alel letal resesif, pada alel letal dominan, individu yang dalam keadaan heterozigot dapat menyebabkan subletal atau dapat hidup sehat hingga dewasa. Contoh kasus alel dominan yaitu pada ayam jambul. Contohnya P besar atau parental di sini, C besar R kecil C kecil R kecil disilangkan dengan C besar R kecil C kecil R kecil dengan fenotip sama-sama ayam berjambul. Didapati filial atau keturunan 1 C besar R kecil C besar R kecil berbanding 2 C besar R kecil C kecil R kecil berbanding 1 C kecil R kecil C kecil R kecil, di mana 1 C besar R kecil C besar R kecil adalah mati dan 2 C besar R kecil C kecil R kecil ayam jambul dan 1 C kecil R kecil C kecil R kecil adalah ayam normal. Selanjutnya adalah atavisme. Atavisme adalah munculnya suatu sifat sebagai akibat interaksi dari beberapa gen. Contohnya adalah sifat genetis pada jengger ayam, di mana di situ terdapat single, pea, walnut, dan rose. Dapat kita lihat di situ parental 1 sama dengan R besar P kecil disilangkan dengan R kecil P besar dengan fenotip P. Didapati filia pertama sama dengan R besar R kecil P besar P kecil atau walnut. Interaksi antara gen R dengan P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan, maka parental kedua sama dengan R besar R kecil P besar P kecil dengan fenotip walnut disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil atau walnut. Maka didapati gamet kedua atau F2 pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 adalah walnut untuk R besar P besar atau dominan, rose R besar P kecil P R kecil P besar, dan single atau R kecil P kecil. Maka didapati rasio fenotipnya sama dengan 9 untuk walnut, 3 untuk rose, 3 untuk P, dan 1 untuk single. Hasil perkawinan sesama F1 akan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip walnut, rose, P, single sama dengan 9 berbanding 3 berbanding 3 dan berbanding 1. Penyimpangan yang terjadi pada atavisme bukan mengenai perbandingan fenotip F2, tetapi munculnya sifat baru pada jengger ayam yaitu walnut dan single. Yang kedua adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Namun, jika gen dominan tersebut berinteraksi dengan gen dominan lainnya, akan muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi. Dapat kita lihat di situ, parental 1 sama dengan A besar B kecil dengan fenotip merah disilangkan dengan A kecil B besar dengan fenotip putih. Didapati F1 sama dengan A kecil B kecil dengan warna ungu. Diperoleh keturunan pertamanya atau F1 adalah bunga berwarna ungu. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan, maka P2 sama dengan A kecil B kecil untuk warna ungu, disilangkan dengan A kecil B kecil untuk warna ungu pula. Didapati pada tabel tersebut dengan hasil berdasarkan tabel di atas diperoleh F2 adalah merah atau A besar B kecil, ungu A besar B besar untuk dominan, dan putih didapati A kecil B besar dan A kecil B kecil, sehingga rasio fenotipnya sama dengan merah 3, ungu 9, dan putih 4. Contoh persilangan kriptomeri pada persilangan tumbuhan bunga Linaria marokana berwarna merah atau A besar B kecil dengan bunga berwarna putih atau A kecil B besar yang akan menghasilkan F1 100% berbunga ungu. Hasil perkawinan sesama F1 akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip bunga ungu, merah, putih sama dengan 9 berbanding 3 berbanding 4. Dari persilangan tersebut,
Sifat yang tersembunyi atau bunga berwarna ungu muncul karena adanya dua gen dominan yang berinteraksi, sehingga diperoleh perbandingan fenotipnya 9:3:4. Catatan di sini, cryptomery memiliki ciri khas, di mana ada karakter baru muncul bila ada dua gen dominan bukan alel berada bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu penyimpangan hukum Mendel yang ketiga, yaitu polimery. Polimery terjadi akibat interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda yang dapat menumbuhkan suatu sifat akibat banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif. Lain halnya dengan alel ganda yang merupakan suatu sifat yang disebabkan oleh kerja suatu gen dengan banyak alel. Polimery ini merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling bertambah. Jadi dengan kata lain, itu polimery merupakan bentuk interaksi gen di mana jika gen dominannya semakin banyak, maka sifat yang terlihat akan semakin bertambah. Nah, contohnya yaitu pada persilangan warna biji gandum. Nah, ini dia contohnya. Teman-teman bisa lihat, berdasarkan hasil tabel F2 dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M besar akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor dominan M besar, maka warna biji gandum akan semakin tua atau gelap. Fenotipnya yaitu merah dan putih, yaitu 15:1. Nah, kalau berdasarkan tabelnya di sini itu teman-teman bisa lihat merah tua di situ ada 1, kemudian merah sedang ada 4, kemudian merah muda ada 6, dan merah muda sekali itu ada 4, dan putih itu ada 1. Nah, yang merah itu kita gabungin aja, ditambah, jadi 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 15, yang putih cuma 1. Nah, di sini jadinya rasio fenotipnya itu adalah 15:1. Disinilah penyimpangan hukum Mendel itu terjadi. Nah, teman-teman, jadi kan biasanya kalau normalnya hukum Mendel itu biasanya perbandingannya itu 9:3:3:1. Nah, tetapi di polimery ini dia perbandingannya 15:1. Nah, disinilah terjadi penyimpangan hukum Mendel tersebut. Hasil persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih akan menghasilkan F1 100% gandum berbiji merah. Tetapi warna merah yang dihasilkan tidak sama dengan warna merah pada induknya. Hasil perkawinan sesama F1 akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip merah putih 15:1. Nah, disinilah letak penyimpangan hukum Mendel tadi. Warna merah gelap mengandung semua alel dominan yaitu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Dengan warna putih tidak mengandung alel dominan yaitu M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa gradasi mutu warna gandum disebabkan oleh jumlah alel dominannya. Nah, penyimpangan polimery itu memiliki ciri yaitu semakin banyak gen dominan maka sifat karakternya akan semakin kuat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, itu jadi polimery itu merupakan suatu gen yang interaksinya jika semakin banyak gen dominan itu sifat yang diturunkan akan semakin kuat. Selanjutnya, penyimpangan hukum Mendel yang keempat yaitu epistatis dan hipostatis. Epistatis dan hipostatis merupakan gen yang sifatnya mempengaruhi atau menghalangi gen lain yang disebut gen epistatis, sedangkan gen yang dipengaruhi atau dihalangi disebut gen hipostatis. Jadi gampangnya gini loh teman-teman, epistatis dan hipostatis itu merupakan gen yang saling menutupi. Epistatis itu adalah yang sifatnya nanti akan menutupi, sedangkan hipostatis itu yang akan ditutupi. Jadi gini, kalau normalnya itu gen dominan akan menutupi gen resesif kan. Nah, kalau di epistatis dan hipostatis ini dia itu memiliki dua sifat yang dominan sehingga salah satu gen dominan akan menutupi gen dominan lainnya. Baiklah, contohnya yaitu pada persilangan buah labu. Nah, teman-teman pasti pernah kan lihat yang namanya labu ada warna putih, kuning, hijau, oranye. Nah, itu adalah salah satu dari penyimpangan hukum Mendel ini. Nah, persilangannya seperti ini. Jadi, diketahui bahwa gen P besar merupakan gen dominan terhadap P kecil dan K besar dominan terhadap K kecil.
Pada F1, gen P besar dan K besar berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P bersifat epistatis atau menutupi terhadap gen K dan gen K bersifat hipostatis ditutupi oleh gen P. Nah, jadi di sini nih teman-teman. Jadi di situ tadi kan ada persilangan antara P besar, P kecil, K besar dan K kecil. Nah, di sini kita lihat di gen dominannya dulu, yaitu P besar dan K besar. Jadi gen P besar ini nanti akan menutupi gen K besar. Jadi di sini sifatnya P besar itu merupakan epistatis, yaitu yang menutupi, sedangkan K besar itu yang bersifat hipostatis atau yang ditutupi. Nah, kemudian ini tabel yang lebih jelasnya. Jadi yang sudah saya warnai warna biru itu merupakan labu putih yang memiliki fenotip P besar atau P kecil, K besar atau K kecil. Kemudian yang berwarna pink itu juga merupakan labu putih yang memiliki fenotip P besar atau P kecil, K kecil. Kemudian yang berwarna hijau itu merupakan labu kuning yang memiliki fenotip P kecil, K besar, K kecil. Kemudian berwarna merah itu merupakan labu hijau yang memiliki fenotip P kecil, K kecil. Nah teman-teman, berdasarkan hasil tabel tadi bisa dilihat kan, yang berwarna biru atau labu yang berwarna putih itu ada 9. Kemudian yang berwarna pink atau labu berwarna putih itu ada 3. Kemudian labu kuning yang sudah saya warnai warna hijau tabelnya itu ada 3. Dan labu hijau itu ada 1. Nah, di sini perbandingannya yaitu 9 banding 3 banding 1. Nah, tetapi di sini labu putihnya kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 3 12. Nah, jadi kalau perbandingan normal hukum Mendel itu adalah 9 banding 3 banding 1. Tetapi jika sudah dijumlahkan, labu putih itu ada 12. Kemudian labu kuning itu ada 3 dan labu hijau itu tetap 1. Jadi perbandingannya yaitu 12 banding 3 banding 1. Nah, disinilah terjadi penyimpangan hukum Mendel tersebut. Kemudian yang terakhir pada penyimpangan hukum Mendel yaitu komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jadi bisa dibilang tuh misalnya antara penyilangan bunga ada yang berwarna putih dengan warna putih disilangkan, dia akan menghasilkan warna bunga yang baru. Contohnya pada persilangan bunga Lathyrus odoratus. Ini contohnya. Jadi sifat C besar dominan terhadap C kecil dan P besar dominan terhadap P kecil. Dapat dilihat pada F1 bahwa kedua gen dominan yaitu C besar dan P besar yang memiliki sifat yang berbeda. Keduanya akan saling melengkapi dan membentuk individu baru yaitu bunga berwarna ungu. Apabila hanya terdapat C besar tanpa gen P besar atau sebaliknya, maka akan tetap menghasilkan keturunan dengan sifat putih. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi di sini kalau kita jabarin itu ada C besar, C kecil, P besar dan P kecil. Nah, C besar itu membentuk pigmen warna. Kemudian C kecil itu tidak membentuk pigmen warna. Kemudian P besar itu membentuk enzim pengaktif dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Nah, jadi di sini kenapa dia bisa berwarna ungu? Jadi kan di sini C besar itu mempunyai pigmen warna. Nah, P besar itu merupakan enzim pengaktifnya. Jadi ketika mereka berdua bersilangan, itu warna yang berada pada gen C besar ini nanti akan diaktifkan oleh enzim pengaktif yang ada pada gen P besar. Nah, makanya jika ada C besar tetapi tidak ada P besar, itu tidak akan berakibat apa-apa. Bunga yang dihasilkan tetap akan berwarna putih. Begitu juga sebaliknya, jika hanya ada P besar tetapi tidak ada C besar, tetap akan berwarna putih. Nah, teman-teman, ini tabel lebih jelasnya. Yang sudah saya warnai warna biru itu merupakan bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dan enzim pengaktif yang memiliki fenotip C besar atau C kecil, P besar atau P kecil. Kemudian yang berwarna pink itu merupakan bunga berwarna putih dengan pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif, yaitu C besar atau C kecil, P kecil.
Kemudian yang berwarna hijau itu merupakan bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan enzim pengaktif, yaitu C kecil, P besar atau P kecil. Dan yang terakhir yaitu yang berwarna merah merupakan bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan enzim pengaktif, yaitu C kecil, P kecil. Nah, jadi di dalam tabel yang lebih jelas ini, teman-teman bisa lihat bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dan enzim pengaktif atau C besar atau C kecil, P besar atau P kecil itu ada 9. Kemudian bunga berwarna putih dengan pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif itu C besar atau C kecil, P kecil ada 3. Kemudian bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan ada enzim pengaktif yaitu C kecil, P besar atau P kecil itu ada 3. Dan yang terakhir bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan enzim pengaktif itu C kecil, P kecil ada 1. Nah, jadi perbandingannya di sini yaitu 9 berbanding 3 berbanding 1. Nah, tetapi di sini kan yang warna putih itu yang 3 sama 1. Nah, itu kita jumlahin jadinya 3 tambah 1 itu 7. Nah, jadi perbandingan penotifnya itu 9 berbanding 7. Nah, disinilah penyimpangan hukum Mendel itu terjadi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.